Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, hari ini adalah hari Sabat, yaitu kita umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Ya, Miss berharap adik-adik semua pada pagi hari ini sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Ya, lagu kita sudah ada ya. Bagaimana kita memuliakan Allah Tritunggal. Karena Tuhanlah yang mengasihi kita, yang menciptakan kita, dan yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Perbuatannya sangat besar dan suci namanya. Ya, jadi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia suci. Ya, jadi kita pun umat-umat Tuhan, adik-adik semua harus hidup suci. Mari kita memuliakan Tuhan dari lagu kita, Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira di dalam Dia. Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan sekali lagi. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Ya, baik sekali ya adik-adik. Ya, perbuatan Tuhan amat besar. Tuhan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya. Jadi kita yang sudah Tuhan selamatkan, kita selayaknya hidup pun harus menyenangkan hatinya. Kita masih memuji Tuhan, sukacita di hatiku. Ya, Miss sangat berharap adik-adik, anak-anakku semua bersukacita di pagi hari ini, karena kita bisa beribadah bersama umat-umat Tuhan untuk melihat kebenaran Tuhan. Ya, satu yang paling kita bisa bersukacita yaitu Kristus Tuhan kita telah mati untuk ganti diriku dan ganti diri adik-adik semua. Mari kita naikkan pujian ini 2 kali. Adik-adik semua berharap berdiri ya dan membuat gerakannya. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti diriku. Sekali lagi. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti diriku. Oke
Oke, sekarang adik-adik semua lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa bersama. Benar ya Tuhan bahwa Tuhan telah mati untuk menggantikan diri kami. Kami yang berdosa, Tuhan yang mati di kayu salib. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada itu ya Tuhan. Saat ini kami mau beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau hadir di setiap hati kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar ketika kami masih kecil, kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkaulah yang memberkati dia, sehingga melalui dia kami boleh percaya kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah permohonan kami pada pagi hari ini, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, kita mau memuji Tuhan, lagu Abraham Pergi. Ya. Jadi Abraham ini adalah umat yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita melihat nanti bagaimana dia mau turut kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Kita nyanyikan Abraham pergi turun ke jalan. Abraham pergi turun ke jalan, Tuhan tunjukkan tanah perjanjian, dan Abraham berjalanlah tinggalkan kampungnya, percaya firman Tuhannya walau tak mengerti. Ya, sekarang adik-adik mari kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu bagi kita. Bang Jo sangat senang kita pada hari ini, hari Minggu, yang dibilang Miss Monica tadi, hari Sabat, hari kita beristirahat. Adik-adik, asal hari Minggu kita ingat adalah harinya Tuhan, kami sangat senang. Dimanapun adik-adik beribadah, Bang Jo sangat senang, kami sangat senang. Karena adik-adik adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, hari ini bila adik-adik ikut dalam ibadah sekolah minggu di siaran ini, kita akan belajar dari seorang yang takut akan Tuhan, seseorang yang mencintai Tuhan. Namanya harusnya tadi sudah ada kita nyanyikan. Siapa dia? Abraham. Ya adik-adik, Abraham ini seseorang yang sangat luar biasa. Dia orang luar biasa karena apa? Karena dia mau percaya dan taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, Bang Jos dan kita semua kalau ingin menjadi luar biasa, bukan dengan cara-cara dunia, bukan dengan cara yang orang-orang dunia lakukan, tapi dengan cara apa? Dengan cara Alkitab. Alkitab katakan dengan cara apa adik-adik? Dengan cara percaya dan taat seperti Bapak Abraham. Nah adik-adik, ayo kita lihat ceritanya. Adik-adik, Bapak Abraham punya istri namanya Sarah. Ibu Sarah ini sudah tua seperti Bapak Abraham. Kalian lihat kan? Ini rambut-rambut
Bapak Abraham dan Ibu Sarah sudah putih ya. Kalau kita masih muda, rambutnya hitam ya. Tapi kalau sudah tua, rambutnya jadi putih. Nah, kalian bisa lihat. Nah, adik-adik, Bapak Abraham ini dahulu dipanggil Tuhan keluar dari kampung halamannya, dari kota Haran. Dari kota Haran, Tuhan suruh keluar. Nah, Abraham karena percaya Tuhan dan taat, dia ikut. Nah, pada waktu itu adik-adik, Tuhan Allah memberikan janji kepada Bapak Abraham bahwa keturunannya akan sangat banyak. Dia akan punya keturunan seperti bintang-bintang di langit. Bapak Abraham ini akan mempunyai tanah perjanjian. Nah, adik-adik, itulah Bapak Abraham. Tapi adik-adik, ada masalah dalam hidup Bapak Abraham. Apa itu? Yaitu anak yang dijanjikan Tuhan tidak datang-datang. Abraham berpikir, aku sudah usia 99 tahun. Besok sudah 100 tahun. Istriku juga, Sarah, sudah tua. Tahun depan sudah umur 90. Bagaimana ya Tuhan menggenapi janjinya? Ya, aku bisa percaya, kata Bapak Abraham. Tapi gimana caranya ya? Kata Tuhan, aku akan punya anak, punya keturunan. Tapi kan aku dan istriku sudah tua, tidak bisa lagi melahirkan. Nah, itulah pergumulan masalah dalam hidup Bapak Abraham dan istrinya. Nah, adik-adik mungkin di rumah juga pernah punya pengharapan. Mungkin mama bapak bilang, "Nak, nanti ya waktu kamu berulang tahun, bapak mama berikan kamu sepeda baru. Kalian senang. Tapi ulang tahunku kan masih lama. 8 bulan lagi, 10 bulan lagi. Aduh, lama sekali menunggunya." Nah, adik-adik, menunggu beberapa bulan saja pun bagi adik-adik bisa sangat lama. Tetapi Bapak Abraham dan Ibu Sarah tahu tidak, sudah berapa lama mereka menunggu janji Tuhan. Sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun mereka menunggu dan bertanya, kira-kira Tuhan nanti berikan anak kepada kami dengan cara apa? Kami kan sudah tua, seperti itu. Nah, adik-adik, suatu hari ada 3 orang yang datang menjumpai Bapak Abraham. Mereka ini adalah utusan Tuhan. Dan nanti kita tahu ternyata 1 orang itu adalah Tuhan Allah sendiri yang datang di dalam wujud manusia. Nah, pada waktu Bapak Abraham lihat ketiga orang ini, Bapak Abraham langsung tahu ini pasti utusan Tuhan. Maka Bapak Abraham cepat-cepat siapkan makanan dan berikan mereka makanan untuk menyambut mereka. Nah, waktu itu utusan Tuhan ini berbicara kepada Abraham. Abraham, tahun depan istrimu akan melahirkan seorang anak. Nah, istri Bapak Abraham mengintip dari tenda. Lalu dia dengar, apa? Tahun depan aku akan punya anak. Enggak salah ya? Ibu Sarah ketawa. Apa? Kok bisa? Aduh, mungkinkah? Aku kan sudah tua, sudah nenek-nenek. Kata Ibu Sarah kan. Lalu waktu itu utusan Tuhan tahu. Sarah tertawa. Nah, ini yang Bang Jos bilang tadi adalah Allah sendiri yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Lalu dia bilang kepada Abraham, Abraham, kenapa istrimu tertawa? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang sulit dilakukan Tuhan? Nah, itu pertanyaan utusan Tuhan ini, adik-adik. Kenapa Sarah tertawa? Bukankah semua bisa dilakukan Tuhan? Kenapa Sarah tidak percaya? Nah, kira-kira seperti itulah adik-adik waktu utusan Tuhan menjumpai Abraham. Utusan Tuhan ini menegaskan tahun depan
Sarah akan melahirkan seorang anak. Dan seperti itulah, dan tepat seperti yang utusan Tuhan Allah katakan adik-adik, tahun depan Bapak Abraham dan Ibu Sarah melahirkan seorang anak. Ini kakek nenek ya, tapi nenek ini yang sudah tua bisa punya anak. Nah, inilah mujizat ya adik-adik. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Mereka, Abraham dan Sarah, menunggu janji Tuhan. Dan benar sekali, pada akhirnya mereka memiliki anak. Tentunya ini membuat Abraham dan Sarah senang sekali. Mereka bahagia sekali karena janji Tuhan sudah mereka terima. Nah, adik-adik juga seperti itu ya. Kalau tadi sudah dijanjikan dapat sepeda baru, waktu dapat kalian senang pakai sepeda. Nah, seperti itu juga Bapak Abraham dan Ibu Sarah ketika mendapatkan janji Tuhan. Dan itulah Ishak. Nah, waktu Ishak lahir, Ibu Sarah tertawa ya, aku sudah tua tapi punya anak. Nah, waktu itu mereka menamai Ishak. Kalian tahu apa arti nama Ishak? Ya, tertawa. Nah, mungkin karena Ibu Sarah tertawa, jadi anaknya juga dibuat tertawa ya. Nah, adik-adik, setelah itu beberapa lama Tuhan Allah kembali berbicara kepada Bapak Abraham. Dan kali ini Tuhan mau menguji Abraham, apakah dia tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Apa perintah Tuhan waktu itu adik-adik? Tuhan Allah berkata, Abraham, persembahkanlah anakmu satu-satunya, yaitu Ishak. Persembahkan dia di Gunung Moria. Dia akan menjadi korban bakaran. Wah adik-adik, ini artinya Ishak akan mati. Waktu itu pasti Bang Jos yakin Abraham sangat susah. Pasti sangat susah adik-adik. Ishak yang sudah lama ditunggu sudah datang. Tapi sekarang harus mati. Kira-kira kalau adik-adik dan Bang Jos mendapatkan perintah Tuhan seperti ini, yaitu memberikan sesuatu yang terbaik, apakah kita mau? Waktu itu pasti Bapak Abraham sedih, susah, tapi dia mau percaya dan taat. Kalau Tuhan yang bilang, aku mau percaya dan aku mau taat. Maka keesokan harinya adik-adik, Bapak Abraham panggil kedua pembantunya, lalu pasang pelana di atas keledainya. Lalu di atas keledai itu ditaruh ranting untuk menjadi kayu bakar korban. Lalu dia ajak Ishak, lalu mereka pergi 3 hari perjalanan ke Gunung Moria. Nah, setelah sampai di Gunung Moria adik-adik, Bapak Abraham bilang kepada pembantunya supaya tetap tinggal di tempat mereka. Dan Abraham, Ishak akan pergi ke gunung di atas untuk mempersembahkan korban. Nah adik-adik, pada waktu perjalanan Abraham bawa pisau, lalu bawa api untuk menjadi api membakar korban. Lalu Ishak disuruh untuk memikul kayu bakar. Mereka naik ke atas gunung Moria. Nah adik-adik, pada waktu di perjalanan ke atas gunung yang menjadi puncak dari bukit Moria, Ishak bertanya, Bapak, kayu bakar sudah kita bawa, dan Bapak sudah bawa api, sudah bawa pisau, tapi korbannya mana Pak? Masa kita korbankan gak ada? Kata Ishak. Lalu mendengar pertanyaan Ishak itu, Bapak Abraham hanya berkata, Nak, Tuhan Allah akan menyediakan seekor domba untuk kita persembahkan. Tetaplah mereka berjalan, dan tiba waktunya di atas gunung itu Abraham akan
mempersembahkan Ishak seperti yang Tuhan bilang. Abraham pasang mezbah ya. Mezbah itu adalah batu-batu yang disusun untuk menjadi tempat pengorbanan. Nah, waktu itu Abraham langsung mengikat Ishak. Dan Ishak pun taat saja karena dia juga percaya dan taat kepada Tuhan. Waktu selesai mengikat, Abraham menaruh Ishak di atas mezbah tersebut. Dan dia siap mengorbankan anaknya seperti yang Tuhan minta. Adik-adik, ini sesuatu yang sangat susah ya, karena ini membuat Abraham sangat sedih, anaknya yang dia kasihi. Tetapi dia percaya dan taat. Maka waktu itu Abraham hendak membunuh Ishak. Tapi sebelum pisau mengenai tubuh Ishak, adik-adik, malaikat Tuhan dari surga berseru, "Abraham, Abraham, jangan engkau bunuh anak itu. Jangan engkau apa-apakan dia. Aku sudah tahu engkau adalah orang yang takut akan Tuhan. Engkau orang yang percaya dan taat kepada Tuhan." Nah, adik-adik, ternyata Abraham lulus ujian, ya. Dia memperoleh hadiah. Apa itu hadiahnya? Yaitu anaknya sendiri, adik-adik. Anaknya sendiri. Adik-adik, ini cerita yang mengatakan kepada kita, orang beriman percaya dan taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti waktu Abraham hendak mempersembahkan Ishak, dia akan berpikir, Tuhan bilang, aku akan punya banyak keturunan, dan aku percaya Ishak akan menjadi awal keturunanku yang banyak itu. Nah, tetapi kalau Ishaknya mati, seperti apa nanti jadinya? Nah, mungkin Bapak Abraham bisa berpikir seperti itu. Tapi meskipun dia tahu Ishak akan mati, tetap dia lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Nah, adik-adik, di sini perjanjian baru katakan Abraham adalah bapak orang beriman. Dia orang yang percaya kepada Tuhan dan pegang janji Tuhan. Nah, adik-adik, Alkitab katakan Abraham percaya, adik-adik, meskipun nanti Ishak sudah mati, Tuhan pasti akan bangkitkan. Karena Tuhan itu setia dan dia akan menepati janjinya. Nah, itulah iman Abraham, adik-adik. Itulah iman Bapak Abraham. Dan itu juga yang harusnya menjadi iman kita. Iman yang percaya kepada kebangkitan. Percaya orang yang mati akan bangkit. Terlebih lagi kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan dia bangkit. Nah, adik-adik, setelah itu Tuhan pun memimpin Abraham. Dan Abraham waktu itu melihat ada seekor domba di sekitaran mezbah. Ada domba yang tanduknya tersangkut di semak duri. Dan waktu itu Abraham tahu inilah korban yang diberikan Tuhan. Dan Abraham bersama Ishak korbankan domba itu di atas mezbah, membunuhnya dan mengalirkan darah sebagai satu persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tidak lama setelah peristiwa itu, lama setelah cerita Bapak Abraham ini mempersembahkan Ishak, maka Tuhan Yesus pun datang ke dunia. Tuhan Yesus ini adalah korban terakhir. Ini adalah korban pengampunan dosa. Adik-adik, kalau waktu Bapak Abraham persembahkan Ishak, Tuhan Allah berkata, "Abraham, jangan bunuh." Tetapi adik-adik, waktu Tuhan Yesus hendak dibunuh di atas kayu salib, tidak ada yang bilang, "Jangan." Nah, adik-adik, kenapa jangan? Karena
Tuhan Yesus ini mati untuk mengampuni dosa, menghapus dosa Bang Jos dan adik-adik semua. Kalau Tuhan Yesus tidak jadi mati, kita yang mati adik-adik. Kita yang masuk neraka, kita yang menderita. Nah, makanya adik-adik, Tuhan Yesus rela mati. Dan Bapa di sorga pun tidak menghentikan kematian Tuhan Yesus. Karena apa? Karena cinta kasih Tuhan Allah kepada Bang Jos dan kepada adik-adik semua. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus harus mati adik-adik. Karena dialah korban untuk menghapus dosa kita. Adik-adik sadar kita orang berdosa. Kalau kita mati, kita masuk neraka. Tetapi adik-adik, kalau kita yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan masuk neraka. Kita akan masuk surga bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Apakah adik-adik mau? Kalau adik-adik mau bersama Tuhan Yesus di surga, marilah kita percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Bapak Abraham sudah percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau percaya atau tidak? Mau taat atau tidak? Kita belajar dari Alkitab dan kita mau percaya dan taat. Itulah yang akan membuat kita untuk selamat, kita dapat masuk surga. Adik-adik, kita percaya dan taat seperti apa? Ya, kita harus dengar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kita harus taat. Berarti kita berdoa ya. Kita baca Alkitab. Hari Minggu kita beribadah. Kita juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Nah, ada juga hal-hal yang tidak kita boleh lakukan. Misalnya, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan melakukan kebencian, jangan berkelahi seperti itu ya. Pokoknya dosa-dosa jangan kita lakukan. Nah, itulah kita menjadi orang yang percaya dan taat seperti Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham, Bapak orang beriman, Bapak banyak bangsa. Nah, adik-adik, marilah kita beriman kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Bapak Abraham sudah percaya ada kebangkitan, ada keselamatan. Ya, adik-adik, sebelum kita menutup cerita hari ini, mari kita baca satu ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10, mari kita baca sama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Adik-adik, Bang Jos baca sekali, kalian dengarkan ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya adik-adik, ini firman Tuhan, ini perkataan Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah yang mengasihi kita dengan cara memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, mati di atas kayu salib supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan Allah. Adik-adik, berdamai dengan Tuhan Allah, menjadi teman Tuhan Allah, itulah yang paling penting di dalam hidup ini. Baik adik-adik, kita akan berdoa dan Bang Jos minta kalian ikut berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini sekali lagi kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Kami mengerti Bapak Abraham, orang beriman, orang percaya dan taat kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga anak-anak Tuhan, memohon kepada Tuhan agar memberikan iman, memberikan ketaatan kepada kami. Kami yang masih kecil, mau ikut Tuhan, mau percaya Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Baik adik-adik, kita nyanyi satu lagu, setelah itu kita selesai. Ya, adik-adik telah mendengarkan bagaimana Abraham taat kepada Tuhan. Ya, Bang Jos tadi bilang kalau kita masih kecil pun kita bisa percaya dan taat kepada Tuhan. Ya, kita mau menyanyikan lagu Abraham pergi turun ke jalan dan Tuhan menunjukkan tanah perjanjian. Adik-adik juga kalau percaya dan taat, Tuhan akan pakai hidup adik-adik sampai nanti adik-adik bertemu dengan Tuhan kembali di surga. Kita naikkan pujian ini. Abraham pergi turun ke jalan, Tuhan tunjukkan tanah perjanjian, dan Abraham berjalanlah tinggalkan kampungnya, percaya firman Tuhannya walau tak mengerti. Sekali lagi. Abraham pergi turun ke jalan, Tuhan tunjukkan tanah perjanjian, dan Abraham berjalanlah tinggalkan kampungnya, percaya firman Tuhannya walau tak mengerti. Ya, terima kasih adik-adik. Happy Sunday. See you next week. Dadah.